Jadi yang bisa dijadikan sandaran siapa? Cuman satu nama, Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Nah kalau kita udah bilang Allah, ya bilang Allah, maka langsung 99 nama Allah Asmaul Husna yang diawali dengan Allah itu masuk semuanya. Allah Maha Kaya. Oh tenang, teman saya adalah Allah. Allah sugih gak nontai. Semua kekayaan milik Allah. Berarti kalau saya berteman sama Allah, saya bersandar sama Allah, urusan duit selesai. Urusan duit, nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, saya akan mengalahkan semua menteri dalam merubah sistem pendidikan. Ya, saya akan kalahkan semua menteri. Presiden masuk kalah sampai menteri. Ya, saya akan kalahkan semua menteri dalam merubah sistem pendidikan. Apa itu? Nanti sekolah sambil kerja. Zaman saya seperti itu. Tahun 4000 Masehi, presidennya mewajibkan itu SMP, SMA, itu siswanya wajib punya pekerjaan. Gak punya pekerjaan, saya pecat dari Indonesia. Maksudnya gimana? Ini logis loh ya, sabar, ini belum ceramah, baru mau kodimah. Logisnya begini, Bu. Jadi orang kalau sekolah, nanti kan ngomong gini, nanti selesai kuliah, saya akan bekerja. Betul? Selesai kuliah, saya akan bekerja. Coba dicek, TK 2 tahun, masuk TK umur 4 tahun, iya, 6 tahun, SD 7 tahun, 6 tahun. Nah itu 7 tambah 6, 13 tahun. SMP, SMA 6 tahun, 23 tahun. Kuliah 4 tahun. Coba diulangi nih. 4 ditambah 6, 10. Ya 10. 10 ditambah 6, 16. 16 ditambah 4, 20 tahun. Itu kalau lancar. Pakai nunggak-nunggak ya. Skripsi gagal ya. 21, 22 tahun. Jadi nanti kurang lebih umur 21, 22 tahun baru bekerja. Sugih kapan? Kayanya kapan? Kalau umur 21, 22 baru bekerja, kayanya kapan? Saya sebagai calon presiden udah memikirkan rakyat saya umur 21 tahun, 22 tahun harus sudah kaya, bukan mulai bekerja. Masuk akal ya ini? Masuk akal toh? Saya kan sebagai kepala negara harus memikirkan sebuah sistem yang secara global agar siapapun yang hidup di negara saya umur 20 tahun sudah kaya. Jadi bukan judulnya mengentaskan kemiskinan, tapi apa? Menciptakan kekayaan. Keren juga nih calon presiden ya. NU gitu loh, ya kan? Warga NU tuh ya kalau jadi calon presiden kan punya pemikiran yang cemerlang. Bu, nah, kenapa sekarang baru nunggu selesai kuliah, baru bekerja? Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 4 tahun sudah bekerja, jadi pengembala kambing. 5 tahun, 6 tahun sudah bekerja, jadi pengembala kambing. Bahkan salah satu cucunya Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, ya, itu dalam kitab Irsyadul Mukminin yang ada di Irsyadus Sari, kumpulan kitabnya Mbah Hasyim itu ya. Ada satu kitab, kalau saya nggak salah judul Irsyadul Mukminin. Di situ disebutkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur masih anak-anak itu sudah bekerja menggembala kambing bil ujroh. Bil ujroh artinya dengan digaji. Masih kecil sudah digaji, sudah kerja. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 12 tahun itu sudah dilatih untuk kerja keluar negeri. Kerjanya keluar negeri. Bukan menjadi orang yang upahan, karyawan, tetapi partnership. Sudah bagi hasil, sudah wira swasta, pedagang ulung, keluar negeri. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun sudah menikahi wanita terkaya di Jazirah Arab, saudagar terhebat di Jazirah Arab, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Pria paling ganteng, paling wangi, paling pinter kerja, punya duit. Wanita mana yang tidak mau dipersunting olehnya? Ibu ya, paling pinter, paling soleh, paling ganteng, pinter cari duit, punya duit. Terus melamar perempuan, kira-kira ditolak atau dikejar? Belum sempat melamar udah dikejar, betul kan ya? Layak. Nah kalau yang di belakang ini ya wallahu a'lam.
Wajah dapat loh, wajah dapat. Ya, duit belum tahu ya. Keahlian kerja belum jelas. Agama sudah dapat. Tapi perempuan zaman sekarang yang dilihat duit atau agama? Lu kok ibu ngaku toh bu? Yang dilihat zaman sekarang kan duit. Kalau Kanjeng Nabi SAW kan lengkap. Duitnya oke, gitu kan ya? Agama oke. Ganteng oke. Semuanya oke. Makanya beliau dilamar, dicari sama Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala untuk jadi suaminya. Karena lengkap. Karena lengkap, punya semuanya. Nah, sementara kita didik anak-anak kita, kamu nggak usah mikir kerja, nanti saja lulus kuliah. Kamu nggak usah mikir kerja, nanti saja lulus kuliah. Salah, itu nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi dari kecil sudah dididik bekerja, maka kita umatnya harus niru. Dari kecil anak kita harus kita latih bekerja. Anak saya itu kadang bantu jualan buku kok. Abu ya, Ali mau bantu jualan buku, Anis mau bantu jualan buku. Ini Anis anak saya yang paling besar, bahkan ngomong Abu ya, nanti tak jualan suling ya. Karena dia suka suling yang bolong semua itu ya, yang halal tuh ya, bolong semua untuk hijir marawis. Nah itu dia suka sulingnya buat sendiri dari peralon. Terus ya, Abu ya nanti Anis mau buat suling tak jual ya, ojo gitu ya. Ya enggak usah, enggak apa-apa Abu ya. Saya senang dia ngelawan ngelawan saya dalam hal enggak usah. Enggak apa-apa Bu ya, yang mau beli siapa? Ya nanti enggak tahu. Nanti enggak tahu. Jualnya di mana? Ya di depan situ. Apa ada yang mau beli? Sengaja saya pancing terus ya itu. Ya enggak apa-apa, pokoknya jualan dulu Abu ya ini. Saya senang karena dari kecil udah punya jiwa untuk bekerja. Ya insya Allah enggak akan punya jiwa pengangguran, jiwa bekerja dari kecil. Itu harus dimunculkan. Nah, itu memang cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sayangnya yang pakai sekarang ini bukan orang Islam ini. Yang dari kecil untuk kerja ini bukan orang Islam. Ada orang-orang yang non Muslim itu punya anaknya pulang sekolah suruh jaga toko, betul. Pulang sekolah suruh ngewangi ibunya, nggak megang kasir, ngambilkan barang, ngambilkan ini ya. Nanti waktunya malam, waktunya belajar ya belajar. Pulang sekolah jaga toko. Begitu SMA ya disuruh bagian kasir, SMA bagian kasir, kuliah dibukakan toko. Selesai kuliah sudah punya tokonya sudah jalan. Jadi selesai kuliah sudah kaya, tinggal pilihanmu. Kamu mau menggunakan titilmu untuk memperbesar tokomu atau kamu mau jadi karyawan seumur hidup. Ding 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 ding. Jangan paham kan yang saya maksud tadi? Paham toh? Paham. Sebetulnya itulah ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita nggak pakai? Makanya mulai sekarang kita harus berpikir bukan nanti kerja nunggu lulus kuliah. Nah, caranya biar berhasil sekarang. Biar berhasil. Nomor satu, biar orang berhasil itu harus punya gantungan yang pas, sandaran yang pas. Contoh, saya senden di sini, ya enak. Nah kalau beliau senden gelundung, karena nggak ada sendenannya toh ya, gelundung, betul. Tapi kalau saya bersandar sama sandaran yang tidak kuat, saya nekat senden, wong saya capek betul, gelundung atau nggak gelundung? Gelundung, kursinya cilik, atau senden yang geblak bareng sama kursinya, kan seperti itu. Nah dalam kehidupan ini ada ndak sandaran yang betul-betul kuat? Contoh misalnya punya tabungan 200 triliun. Wow. Itu tabungan loh ya, tabungannya belum aset yang lain, itu baru tabungan gitu. Punya tabungan 200 triliun. Terus kok dia bersandar sama tabungannya 200 triliun. Itu kuat enggak kira-kira? Enggak kuat toh? Karena 200 triliun bisa hilang. Hilangnya caranya bagaimana? Obatnya kalau emang disimpan dalam bentuk dolarnya ambiuk, ya uangnya juga ambiuk, kan begitu ya. Disimpan dalam banknya dilikuidasi, ya uangnya juga ikut hilang. Disimpan di rumah, dimakan rakyat. Disimpan di tokonya kobong, disimpan dalam berangkasnya kobong, kepanasan, dibuka duitnya remuk. Tidak ada yang bisa dijadikan sandaran duit. Teman, Masya Allah, apalagi teman. Anda paham betul.
Teman itu yang kira-kira setia sama berkhianat banyak mana? Oh, pengalaman biasanya. Cari teman setia itu kan gak gampang, betul kan ya? Gak gampang. Teman kalau kita ajak ngobrol enak-enak ya enak-enak. Barang urusannya, tolong aku utang ngono. Ngilang semua itu. Ngilang semua. Oh, ndak bisa. Teman ndak bisa dijadikan sandaran. Apalagi kemampuan berpikir, ilmu, perencanaan, teori-teori mau dijadikan sandaran nanti dulu. Teori tempatnya di kepala. Kepala kejeduk sekali hilang kabeh. Ya, nggak sempat kejeduk, mumet titik aja, mumet titik. Gak iso mikir aku, gak iso mikir. Saya gak bisa berpikir. Gak bisa dipegang ini. Pengetahuan gak bisa dipegang jadi sandaran. Jadi yang bisa dijadikan sandaran siapa? Cuman satu nama, Allah. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Nah kalau kita udah bilang Allah, ya bilang Allah, maka langsung 99 nama Allah Asmaul Husna yang diawali dengan Allah itu masuk semuanya. Allah Maha Kaya. Oh tenang. Teman saya adalah Allah. Allah sugih gak nontai. Semua kekayaan milik Allah. Berarti kalau saya berteman sama Allah, saya bersandar sama Allah, urusan duit selesai. Urusan duit selesai. Betul kan ya? Tinggal minta. Allahumma duit. Tinggal minta. Ya nanti ada caranya, pasti ada caranya. Tapi minta sama Allah, selesai atau enggak selesai? Nanti dulu, Allah Maha Kaya. Banyak loh orang kaya, duitnya banyak, tapi nyatanya enggak mau ngasih kita. Betul? Ya. Allah Maha Kaya, tapi juga Al-Mu'ti, Maha memberi. Loh ada loh orang kaya yang suka memberi, tapi berinya sedikit. Bakhil. Orang bakhil itu kan bukan enggak ngasih ya. Ngasih cuman titik. Pelit amat gitu kan ya. Nah itu terhitung Pak bakhil kikir. Orang kayanya kikir ini. Ngasihnya cuma sedikit. Allah ngasih tahu lagi, Al-Mu'ti, Maha Kaya, Maha memberi, tapi Allah itu Maha dermawan, Al-Karim, Al-Jawad, Maha dermawan. Jadi kalau ngasih itu ya jor-joran, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita udah kenal Allah yang seperti itu, berarti urusan duit selesai atau enggak selesai? Selesai. Ya, duit selesai. Selain duit, apapun itu. Kalau udah ngomongnya Allah Ta'ala, Allah Maha bisa. Kita pengen apa? Allah bisa. Nah kalau Allah bisa, selesai atau enggak selesai? Selesai. Nah caranya nomor satu adalah harus menyadari bahwasanya yang bisa dijadikan sandaran hanyalah Allah. Saya ngasih contoh boleh? Seprolipun kan kata, echonya dihilangkan bisa enggak mas? Bagian sound system apa namanya nggak pakai echo, dihilangkan semua, dinolkan saja biar ibu nggak bingung. Tes 1 2, nolkan lagi tanpa efek, santai aja bu. Itu tadi soalnya suara buat nyanyi, kalau nyanyi bagus. Nah, cek, terima kasih, jazakumullah pun cekap. Nah kalau begini enak ya, jelas ya, biar nggak gema-gema. Saya ulangi dikit boleh? Pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kalau pengen berhasil harus bersandar kepada Allah. Di mana itu disebutkan? Banyak sebetulnya, tapi satu ayat saja. Qul huwallahu ahad. Nomor 1 ini dulu. Katakanlah yang ada, yang kuasa, yang hebat, yang tadi hanya Allah. Hanya Allah. Allah yang Maha Esa. Maka disebut surat Al-Ikhlas. Hanya ditujukan semua kepada Allah. Artinya ikhlas itu kan semuanya tujuannya ke Allah. Itu ikhlas. Nah ini katakanlah hanya Allah yang Maha Esa. Jadi yang lain gak ada dulu. Itu syarat kalau mau berhasil. Tapi coba saya mau ngecek jenengan dulu. Pemirsa di rumah silakan dicek dirinya. Boleh ya? Jenengan itu kalau mau berbuat mikir Allah atau mikir kemampuan. Contoh-contoh biar agak jelas. Mau ngelamar anaknya orang, lihat duit dan kegantengan atau lihat Allah?
duit cukup, wajah lumayan, ya toh? Ya, insya Allah diterima. Duit kalau wajah amburadul, wajah amburadul. Jadinya semangat ngelamar atau pesimis? Siapa yang mau terima saya? Gitu kan ya? Kenapa? Karena nggak jalankan perintahnya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa. Ya udah Allah dulu. Allah. Mau ngelamar anaknya orang, ada Allah kok. Wajah amburadul nggak apa-apa. Nanti kita minta sama Allah biar khusus kalau dia yang lihat nggak jadi amburadul. Datang ke kiai wirid ganteng, masya Allah. Wirid kan ganteng. Maksudmu pokoknya dia kalau lihat saya jadinya ganteng. Wirid ganteng syar'i. Akhirnya sama kiainya dikasih lagunya Nisa Sabian. Ya Jamalu gitu ya. Udah banyak nyanyi lagu Nisa Sabian, nyebut namanya Kanjeng Nabi, ya Jamal, ben ketularan ganteng ini. Oh masya Allah, siap Kiai, rupanya wiridnya enak ini, nyanyi. Kiainya torikohnya asyikiyah, yang asyik-asyik saja. Jadi nggak ruwet asyik gitu. Zikirnya yang enteng gitu. Ya, semua ada solusinya. Kalau udah ke Allah selesai. Kalau udah ke Allah selesai. Lah yang membuat orang gagal itu dari langkah awal sudah gagal. Langkah awal sudah salah. Tadi saya jam 8.20 masih baru keluar dari rumah. GPS-nya bilang 22.30 baru sampai di sini. 22.30 sampai di sini. Saya bilang sama teman-teman panitia, insya Allah jam 10. Jam 10. Rupanya panitianya udah belajar ilmu yakin, jadi nggak telepon saya. Alhamdulillah. Ya, jam 10 kurang 3 menit saya sampai depan Alfamart atau Indomaret di pojok sana itu. Nah, saya buka peralatan dulu biar gampang dari tas, kira-kira 1,5 menit gitu kan. Terus saya bilang 1 menit nyampe gitu ya. Ya teleponnya lagi parkir tadi, masang kamera dan sebagainya. Jalan sini pas sampai sini jam 10. Tapi kalau saya pakai akal dulu terus lihat GPS mesti ya nyerah. Melawan GPS setengah jam ini pembalap aja belum tentu berhasil. Apalagi malam Ahad, malam Minggu ya. Tawangmangu rame, lewat tol sana nanti Medion juga rame gitu kan. 22.30. Wah, bismillah. Ya, bismillah model Al-Fatihah. Bismillah model Al-Fatihah. Ngebut ya nggak mungkin bisa, jalanannya rame. Tapi alhamdulillah nyatanya jam 10 sampai di sini. Kan gitu. Nah, caranya apa? Nomor 1, lihat Allah, jangan lihat diri dan jangan lihat apapun, jangan lihat siapapun. Pasti berhasil. Gak mungkin tidak. Nah, kalau udah lihat Allah, diingatkan lagi sama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Betul kan? Allahus samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Panitia pengajian ya yang ngurus Allah. Bergantungnya sama Allah. Bos-bos perusahaan apapun ya bergantungnya sama Allah. Kamu kalau pengen kuat ya bergantung sama Allah. Jangan bergantung sama selain Allah. Kalau udah kamu bergantung sama Allah, di awal kamu lihat Allah, baru di situ mulai pakai ininya dikit. Pengen sampai Magetan gak telat, kira-kira gimana caranya ya? Kan sudah Fatihah, sudah minta sama Allah, sudah, baru mikir caranya kira-kira bagaimana. Dari 2 jalan ini lewat tol atau lewat Magetan ya. Ya kelihatannya yang paling masuk akal kilometernya lewat Magetan, langsung Tawangmangu gitu ya. Udah lewat Tawangmangu. Tawangmangu biar cepet enaknya lewat mana ya? Oh, yang rada sepi lewat jalan lama. Jalan lama nanti udah keluar dari Tawangmangu, udah Cemoro Sewu, enaknya lewat mana ya? Oh, lewat Sarangan, jalan lama. Jeblus sudah sampai di Plaza. Alhamdulillah, waktunya mengalahkan GPS. Walaupun GPS itu mengukur semua variabel ya, mengukur semua variabel. Nyatanya sampai pas, alhamdulillah. Nah, itu Allah cara. Nanti di jalan Allah akan kasih kamu sesuatu. Apa itu?
yang mestinya macet dibuat jadi tidak macet. Yang mestinya wangel dibuat jadi gampang. Yang mestinya terhambat, hambatan disingkirkan. Kalau kita udah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya pengalaman banyak tentang masalah ini, tapi nanti kalau diceritakan cuman judulnya cerita pengalaman, bukan pengajian. Ini kita kan pengajian, cari ilmu. Lanjut boleh. Walaupun pengalaman itu adalah ilmu yang paling bagus adalah pengalaman. Cuman kita bicara Al-Quran saja. Jangan pengalaman saya. Pengalamannya Nabi Musa alaihissalam. Pengalaman Nabi Musa. Dari kecil. Nabi Musa di masa kecil alaihissalam. Nabi Musa waktu kecil itu sama Allah dititipkan siapa? Siapa? Fir'aun. Terurus atau enggak terurus? Oh, Nabi Musa dititipkan Fir'aun saja terurus kok. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dititipkan kakeknya. Ya pasti lebih terurus. Paham kan? Nabi Musa dititipkan Fir'aun, ya itu terurus. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dititipkan ke ibunya, ibunya meninggal dititipkan ke kakeknya, kakeknya meninggal dititipkan ke pamannya. Terurus atau enggak terurus? Super terurus. Zahiran wa batinan. Nah, coba lihat proses Nabi Musa dititipkan ke Fir'aun. Fir'aun dapat bisikan dulu dari tukang-tukang sihir, ya, ahli nujum, peramal. Fir'aun waktu itu kan status Tuhan palsu. Tuhan palsu. Jadi T-nya kecil. Kalau T besar tuh Tuhan asli Allah. Kalau T kecil ya Tuhan palsu. T-nya kecil. Maka nanti kalau nulis dalam buku apa jangan sampai keliru T kecil. Tuhan selain Allah, mesti T-nya kecil. Kalau T-nya besar yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini si tukang sihir ngomong yang namanya paranormal itu ya ngomong akan lahir bayi laki-laki, dia nanti akan menghancurkan kekuasaan. Tuhan palsu takut. Wah, kekuasaan saya akan dihancurkan sama bayi laki-laki. Bayangkan loh, ngaku Tuhan wedi bayi. Ngakunya ndak nanggung loh. Zaman sekarang kan banyak nih katanya di MUI itu. Saya lihat di berita muncul aliran-aliran aneh, orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi nabi. Ya, ngaku jadi nabi itu buat Fir'aun enggak level. Fir'aun enggak mau ngaku jadi nabi, ngakunya jadi Tuhan. Makanya kamu kalau mau terkenal sekalian saja edan sisan, ya niru Fir'aun itu. Tapi Fir'aun tuh ngaku jadi Tuhan sembodo, gak asal-asalan. Ngaku jadi Tuhan itu dia membuktikan dirinya itu layaknya seorang Tuhan. Kenapa? Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Caranya gimana? Nah kalau yang pengen hidup ya nggak saya bunuh, pengen mati ya tak pateni, selesai. Berarti saya hidupkan dia, saya matikan dia. Fir'aun nggak pernah sakit. Dalam riwayat Fir'aun tidak pernah sakit. Hajatnya selalu keturutan. Fir'aun pengen apapun keturutan. Jadi jangan kalau hajat selalu keturutan, jangan-jangan yo gak ngono. Enggak seperti itu. Fir'aun hajatnya selalu keturutan. Dalam kitab disebutkan, kenapa Fir'aun hajatnya keturutan? Karena Fir'aun kalau pengen hajat masuk ruang khusus, punya kamar kholwat, ruang uzlah. Lah kita ini muslim, ya muslimah, mukminah. Rumah saja musola enggak punya. Dapur punya, toilet banyak. Ada kan kamar mandi? Ada. Tempat buat buang itu ada ya. Buat ngolah makan ada. Buat nonton TV ada. Bapak-bapak bahkan punya spot khusus buat ngerokok. Betul kan ya? Ada tempat untuk ngerokok, ngopi, baca buku atau apa? Ada. Terima tamu? Ada. Ngadep Allah? Mana? Nyampur nggak khusus, betul kan ya? Nyampur kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang di gitu kan ya? Nggak bangun khusus ruang untuk ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid ya kok diparani, omong ya gak duit gitu kan? Nggak ada. Fir'aun punya, lo keren Fir'aun ya. Ruang khusus buat khalwat. Jadi Fir'aun itu kalau udah butuh, ada hajat, masuk kamar. Kamarnya itu tidak dikasih granit, tidak dikasih keramik.
Asli pasir. Asli pasir. Terus Fir'aun seperti ayam sama kucing. Kucing itu kalau mandi kan gludung-gludung gitu ya dulu. Nah ini Fir'aun gludung-gludung di pasir. Manggil Tuhan yang asli. Tuhan tolong beri saya ini. Gludung-gludung. Ngemis sama Tuhan. Dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lah yang ngaku Tuhan aja dikasih. Masa kamu yang iman sama Tuhan gak dikasih? Saya iman sama Tuhan masa gak dikasih? Wah iblis saja tuh yang nentang Tuhan dikasih. Iblis nentang Allah. Iblis itu kan nentang Allah. Lo keren lo iblis tuh. Yakinnya sama Allah. Jenengan kalah. Kok gak terima? Maaf. Iblis itu yakinnya sama Allah luar biasa. Masa ada habis dimarahin sama Allah berani minta? Pergi kamu dari rahmatku. Kamu saya usir dari rahmatku. Mal'un, terlaknat kamu. Gak bisa masuk surga lagi. Ya. Dimarah nih, Allah lagi marah. Allah marah saja iblis berani minta kok. Ya Allah kalau begitu tolong siksa saya ditunda sampai hari kiamat tiba. Saya mau ajak-ajak yang lain masuk neraka. Gak enak masuk neraka sendiri. Masya Allah. Kondisi dimarahin Allah, iblis yakin kalau minta pasti dikasih. Lah kamu kondisi habis sholat, minta masih ragu, dikai-kai. Kabul enggak ya? Kabul atau tidak ya? Berarti hebat mana sama iblis? Pemirsa dimanapun Anda berada, mohon maaf. Ya mohon maaf, bukan maksudnya merendah-rendahkan kita. Cuman kan kita sudah belajar dari siapapun, betul ya? Dari iblis pun kita harus ngambil pelajaran. Pelajarannya apa? Dalam bab minta sama Allah. Iblis itu yakin pasti dikasih. Makanya ya kita harus yakin. Fir'aun yakin ya. Fir'aun juga dapat. Tapi Fir'aun takut. Takut semua yang dia dapat akan hilang. Fir'aun takut. Ya Fir'aun takut apa yang dimiliki akan hilang. Fir'aun takut apa yang dia dapat akan hilang. Fir'aun takut kekuasaannya akan musnah. Maka kalau kamu, saya, kita takut kehilangan yang kita dapat, takut kehilangan yang kita miliki, berarti mirip. Kalau mukmin santai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami miliknya Allah. Dan sesungguhnya kepada Allah kami akan kembali. Jadi tenang, sebab gak masalah. Kayak Gus Dur gitu loh. Gus Dur tuh presiden dulu ya. Betul kan almarhum? Presiden. Beliau di apa itu istilahnya kalau di DPR MPR itu impeachment ya. Saya kan takut salah, ini kan urusan negara. Kalau ngomong keliru kan bahaya. Dia apa? Impeachment oleh DPR MPR. Gus Dur protes atau legowo? Legowo. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyantai, PN, kapaten. Kan begitu ya. Seperti Pak Harto, Haji Muhammad Soeharto. Masya Allah itu. 32 tahun berkuasa. Disuruh turun PN, kapaten. Angel loh. Wah angel. Jenengan aja suaminya diambil orang lain gak boleh. Ayo, betul kan Bu? Lah ya orang lain pengen ikut-ikut memiliki suami jenengan, boleh enggak? Nah, itu baru suami. Loh Pak Harto kabeh loh ya. 32 tahun berkuasa, PN, gak paten dia. Kalimatnya kan gak paten sampai muncul Jawa aslinya. Presiden yang Jawa nih betul ya. Gak paten ya. Ambil ya gak paten. Itu saya cuma dengar dari Pak Harto. Dua presiden ini kok gampang ya ngecel PN gak paten. Gus Dur ya juga nyantai saja, betul kan? Setelah itu Gus Dur keliling ceramah kemana-mana kan nyantai aja, naik mobil ya, sedapatnya mobil ya, nggak ruwet gitu loh ya, nyantai-nyantai saja. Nah kenapa bisa beliau-beliau seperti itu? Ya karena bukan Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun ini wedi kehilangan. Jadi kalau ibu-ibu takut kehilangan, sifatnya loh ya, sifatnya punya sifat Fir'aun. Jangan sampai kita punya sifat Fir'aun. Jangan takut kehilangan. Orang yang takut kehilangan akan tersiksa. Kecuali satu, takut kehilangan iman. Itu harus. Takut kehilangan iman itu
Harus. Tapi kalau kehilangan bondo, naudzubillah min dzalik. Lahir saja nggak bawa apa-apa, mati ya juga nggak boleh bawa apa. Betul kan ya? Masa hidup kehilangan kok takut? Nggak takut. Masa takut kehilangan kalah sama orang gila? Orang gila nggak punya apa-apa bisa bahagia kok. Kamu yang nggak gila nggak punya apa-apa kok jadi stres. Orang gila tuh nggak punya apa-apa, di mana-mana bahagia, betul kan? Ketawa, tersenyum. Makanya orang-orang gila tuh seneng sama saya. Kenapa? Saya pakai terus kata-kata orang gila ini untuk dakwah, gitu kan? Menyadarkan yang waras-waras, masa kalah sama orang gila. Maaf Pak, ya Pak. Sepuroni pun kan kata, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah ini menarik. Ternyata Fir'aun takut kehilangan yang dimiliki. Takut kehilangan yang dimiliki. Maka Fir'aun mengeluarkan apa itu? Instruksi Fir'aun. Fir'aun itu pasukannya gak nanggung-nanggung. Kerajaan terkuat saat itu. Senjata, kendaraan, pasukan, super-super elit, ahli nujum tingkat tinggi, ya, paranormal, tukang sihir, dukun yang bagian santet, lengkap semua itu. Punya semua Fir'aun. Kemudian mengeluarkan instruksi Fir'aun. Saya instruksikan agar dibuat pasukan yang elit, kemudian dibuat tim-tim khusus untuk mencari wanita-wanita yang lagi mengandung, kemudian didata tinggalnya di RT berapa, nomor rumahnya berapa, ya, terus kakaknya nomor berapa, kemudian di lock GPS-nya ya, kalau perlu dipasang CCTV di kampung-kampungnya. Kemudian rumahnya juga didata, diawasi, rumah wanita tersebut, gerak-geriknya jangan sampai lepas, jangan sampai lewat, begitu brojol, lahir laki-laki, eksekusi, pateni. Masya Allah. Lahir dia perempuan tadi, perempuannya nggak dibunuh, ditunggu dulu. Lanang, pateni. Instruksi Fir'aun. Ngeri atau nggak ngeri? Coba kalau ibu-ibu jadi wanita tinggal di zaman Fir'aun. Pengen hamil atau pengen gak hamil? Sojo meteng sik gitu kan ya. Kenapa? Wah medeni lahir lanang pateni repot ya. Bukan cuma dimatikan. Berarti kehidupanku setiap hari diawasi, aku disorot. Ya ada intelijen bagian hamil. Masya Allah. Intelijen bagian hamil metengnya kan disorot dengan kamera, gerak-geriknya dan lain sebagainya. Gak nyaman perempuan yang hidup saat itu. Tapi coba lihat caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan masalah yang pelik ini. Karena Nabi Musa harus lahir, betul kan ya? Nabi Musa harus lahir, dan lahir itu harus dari perempuan, kecuali Siti Hawa. Hanya Siti Hawa yang lahir dari laki-laki. Gandeng laki-laki nggak punya rahim ya. Ya keluarnya langsung dari dekat perutnya itu. Tulang rusuk itu maksudnya dari dekat perut, kata sebagian ahli tafsir. Itu muncul seperti awalnya daging, besar, ya lepas kemudian dari Siti Hawa. Ada mengatakan seperti itu. Ada mengatakan tulang rusuk, memang tulang rusuknya dicabut satu, keluar dari Siti Hawa. Ada dua penafsiran. Tapi intinya betul-betul dari itu tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Nah ini Fir'aun mengeluarkan instruksi Fir'aun. Pasukannya, ya intelijen Fir'aun semua kerja. Karena kalau nggak kerja dibunuh sama Fir'aun. Takut semua. Gimana cara Allah menyelamatkan Nabi Musa yang wajib lahir saat itu? Harus lahir. Caranya ternyata aneh. Gak masuk akal. Caranya gak masuk akal. Wong jelas ibunya diawasi. Ibunya jelas diawasi. Allah gak berkata pada ibu Nabi Musa, hei ibu Musa, ini bayimu laki-laki. Tolong kamu segera pergi ke tengah hutan, bersembunyi di atas gunung, lahir di sana. Ya, kemudian besarkan anakmu, tinggalkan Mesir. Karena kalau tidak mati nanti bayimu. Itu paling masuk akal. Tapi perintah Allah yang seperti itu nanti beratkan ibunya Nabi Musa dan kurang keren. Kenapa? Masa Allah ngadepi Tuhan palsu seperti itu. Allah menunjukkan kekuatannya. Apa itu kekuatannya? Justru Allah suruh ibunya Nabi Musa, begitu lahir langsung masuk ke dalam peti, ya hanyutkan di sungai. Bu, saya mau nanya, Bu,
Bayi dimasukkan peti, dihanyutkan di sungai. Kemungkinan hidup sama mati besar mana? Mati. Lah yang besar aja kelelep, apalagi bayi. Hanyutkan ke sungai. Hanyutkan ke sungai. Di hari yang sama, di jam yang sama, istrinya Fir'aun yang nantinya akhirnya iman sama Allah Ta'ala mandi bersama dayang-dayang istana. Mandi. Bayi ini kecepatannya tinggi, sungai Nil ya, kecepatannya tinggi. Tapi bayinya ini punya track GPS, Masya Allah, yang dia bisa nge-track dan nge-lock ya, lokasinya istri Firaun. Sehingga peti ini dengan sedemikian hebatnya bergerak dengan kecepatan tinggi, begitu mendekati istana melambat, rem, dan bahkan bisa belok kiri masuk istana. Keren bener ini ya. Masuk istana, dekati istri Firaun. Ini gimana caranya ini? Ini peti ini loh ya. Bayi yang dicari Firaun, bayi laki-laki, dibuka, ono peti dibuka. Loh, anak lanang lucu. Kebetulan istri Fir'aun nggak punya anak dan Fir'aun nggak punya anak. Dapat anak laki lucu, digendong sama istri Fir'aun. Saya mau nanya, kalau ibu jadi istri Fir'aun, paham nggak kalau Fir'aun lagi cari bayi laki-laki? Paham. Logikanya, ibu bawa ini ke Fir'aun atau sembunyikan dari Fir'aun? Kalau menurut akal, sembunyikan atau bawa menghadap? Kalau ibu senang, disembunyikan loh ya. Tapi Allah lain merintahkan istri Fir'aun. Hatinya dikuatkan. Bawa ini menghadap Fir'aun. Bayangkan Fir'aun buat pasukan khusus, intelijen khusus, tim khusus, instruksi khusus. Cari bayi laki-laki yang baru lahir. Bunuh sama Allah Ta'ala. Gak usah mbak golei. Tak enterno. Keren Tuhan kita. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Allah gitu loh, Allah gitu loh. Makanya bersandar sama Allah. Qul huwallahu ahad. Allah, ngapain yang lain? Allahus somad. Wah, hebatnya seperti itu. Fir'aun begitu lihat bayi tadi, istrinya ngomong, yuk ini jadikan anak angkat yuk. Siapa tahu bisa nyenengkan saya dan bisa nyenengkan kamu. Istrinya tuh nggak ngomong bisa nyenengkan kami. Karena paham, Fir'aun nggak bakal seneng. Nah ini bisa nyenengkan kita loh nanti, nggak gitu. Tapi dipisah, nyenengkan saya, nyenengkan kamu. Karena istrinya paham, Fir'aun nggak bakal senang, tapi dia senang. Makanya kalimat di Al-Quran dipisah, qurratu a'yun li, ya, penyejuk hatiku dan juga penyejuk hatimu. Akhirnya Fir'aun nurut sama istrinya. Dipe anak, diambil jadi anak. Di sini ada pelajaran bapak-bapak. Urusan apapun pengen berhasil, ajukan perempuan. Selesai masalah. Belajar langsung dari Al-Quran. Urusan apapun, kamu pengen berhasil, kedepankan tuh utusanmu perempuan. Kalau udah utusannya perempuan ini, Masya Allah, ahli lobby tingkat tinggi. Makanya sales mobil itu, kebanyakan yang jaga di depan mobil, itu adalah orang jual motor, itu biasanya salesnya, yang bagian paling utama siapa? Masya Allah, sales rokok juga. Oh, saya pernah ketanggor sales rokok itu. Saya pernah ketemu sales rokok di mall, saya lagi makan, ditawari, Pak rokok. Waduh, maaf Pak, saya nggak berani ngerokok. Kenapa Pak? Pinjam rokoknya. Saya ambil satu itu, satu Pak. Ini loh Mbak yang buat saya takut. Peringatan pemerintah, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, kelainan jantung, impotensi, ya, bla 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 bla, macam-macam tuh ya. Mbaknya ngomong, maaf Pak, ya, saya takut nih Mbak, kalau impoten nih, gara-gara kalau impoten kan saya takut Mbak. Kalau yang lain nggak begitu menakutkan, tapi kalau ini saya takut Mbak. Gitu. Canda sama mbaknya. Mbaknya mesem, maaf Pak, Bapak salah cara membacanya. Salah gimana? Loh, hebatnya perempuan ya Bu ya. Wedok tenang nih. Saya sampai sekarang tak bawa di pengajian, bedek-bedek, kok pinter men gitu loh. Begini Pak, izinkan saya yang baca. Oh silahkan. Bapak tadi kan membacanya begini, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, bla 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 gitu kan? Iya Pak, iya. Salah Pak. Terus cara bacanya begini Pak, merokok ya, merokok dapat menyebabkan kanker.
Kalau merokoknya beli Pak, nggak sakit kanker. Nah itu yang sakit itu merokok dapat Pak, yang gratisan-gratisan itu, nah itu kena penyakit Pak. Kalau Bapak beli, nggak kena penyakit. Saya bilang dasar sales awakmu, pinter betul ya. Ternyata betul ya, perempuan hebat ya. Hebat Pak. Makanya banyak orang tuh kalau ditawari, Bapak mau beli mobil, tanya istri saya dulu. Bapak mau beli rumah, tanya istri saya dulu. Maka kunci zaman sekarang itu, ajukan wanita, temukan dengan wanita. Kamu akan menguasai dunia. Ilmu dari istrinya Fir'aun Sayyidah Asia alaihi salam ya. Ini kan mukminah yang luar biasa. Boleh dilanjut? Wah, ini tanya ngawe-awe. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tuh minum sama kerungu di belakang masih guyup rokok dapat katanya. Rokoknya gratis ya, kanker. Kalau beli tambah sehat itu iso-iso nih gitu ya sales. Wedok soalnya wedok. Ahli. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saya bicara sudah kurang lebih 50 menit. Kurang lebih. Masalah lebihnya ya enggak apa-apa. Nah, kurang ya wajar. Judulnya kurang lebih. Kurang ajar. Kurang wajar. Bukan kurang ajar, kurang wajar. Lanjut. Ini lihat hebatnya Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, sampai hari ini Fir'aun berhasil membunuh bayi itu atau justru merawat bayi itu? Belum ada ya sejarah yang menulis Fir'aun membantai Nabi Musa di masa kecil. Ada nggak? Nggak ada. Dirawat. Di mana Nabi Musa tidurnya waktu bayi? Di istana. Di istana di mana tidurnya? Bagian paling hebatnya istana. Di mana itu? Kamar raja. Di kamar raja siapa? Raja Fir'aun. Di kamar raja Fir'aun tidurnya di mana itu? Di antara Fir'aun dan istrinya. Di kasurnya Fir'aun. Sementara pasukannya bekerja, cari bayi lagi-lagi, cari bayi lagi-lagi, pateni. Tiap hari Fir'aun khotbah itu. Cari bayi lagi-lagi, pateni. Datang gimana lapor? Wah, tidak ada itu. Yang laki sana udah saya bunuh. Ini, masya Allah. Yang ini laki-laki dikasih makanan terbaik. Ya, dibagi yang bagian ini jaga anak yang terbaik, pakaian yang terbaik. Suatu hari nangis Nabi Musa karena Allah tahu ibunya Nabi Musa kangen dan Allah janji kenterno nanti saya kembalikan ya, nanti saya kembalikan. Ini tidak masuk akal lagi, suruh menghanyutkan nanti dikembalikan. Tidak masuk akal, tapi nurut, sami'na wa ata'na, nurut sama Allah Ta'ala. Caranya Allah mengembalikan ajib, subhanallah. Gimana caranya Allah mengembalikan? Allahu Akbar. Nabi Musa dibuat tidak doyan minum apapun dan tidak mau makan apapun. Nangis. Nabi Musa nangis, gak makan, gak minum. Istrinya bingung, Fir'aun bingung. Bahkan Fir'aun ngomong, ini anak angkat saya ini. Mati nanti anak saya ini. Ini kalau gak makan, gak minum, mati ini. Carikan ibu yang bisa menyusui. Masya Allah. Sampai akhirnya raja buat sayembara cari ibu yang bisa menyusui anak laki-laki. Masya Allah. Koplak opora. Subhanallah ya. Itu instruksi pertama, bunuh bayi laki-laki. Instruksi kedua, carikan ibu susu untuk bayi laki-laki. Rakyatnya ya bingung tuh ya. Kira rajane ra genah. Dua instruksi kok tidak apa namanya? Sinkron ini ya. Satu suruh bunuh, satu suruh hidup. Betul kan ya? Satu berupaya mata ini, satu berupaya agar hidup. Dan hadiahnya besar. Besar. Masya Allah.
datanglah wanita-wanita yang baru melahirkan, yang masih menyusui setahun, 2 tahun itu kan, yang masih punya ASI datang. Allah Ta'ala bilang sama Nabi Musa, ojo doyan. Cedai sama ibu-ibu dari Magetan. Magetan, gak cocok gitu ya. ASI Magetan ditolak sama Nabi Musa. Ibu-ibu dari Solo, dari Solo. Wah, nangis lagi. Ini kerajaan kan, dari semua wilayah. Semua nangis. Gak ada yang diambil ASI-nya. Nah, ibunya Nabi Musa kan tahu ibunya. Ikut sayembara. Nabi Musa paham. Simbo. My mother. Mamaku. Ya kan, Umi. Sebutnya apa terserah. Cik bayi ngelirik paham ibuku. Begitu deket langsung mencep. Diem. Ya, begitu digendong senang. Minumnya puas. Akhirnya digendong. Disusui sama ibunya sendiri. Ya, tidak ada yang tahu kalau itu ibunya kan ya. Disusui, ditimang-timang, muter. Ya. Sehingga ibunya ikut merawat Nabi Musa. Dari pinggiran dibawa sama Allah ke istana, digaji. Susul-susulnya dia digaji. Betul kan ya? Digaji. Lihat caranya Allah digaji. Nabi Musa dimuliakan, ibunya dimuliakan. Nah, yang stres siapa? Fir'aun. Subhanallah. Jenengan udah lama kan nggak didongeng yang begini? Nah, saya juga lama nggak dongeng yang begini. Jadi saya ini lagi juga subhanallah saya main sama sendiri aku ya. Luar biasa gitu ya. Malaikat jawab, ya sedikit biyen jenenge Tuhan kok gak luar biasa. Allah itu ya luar biasa. Kamu saja yang lupa kalau punya Allah. Kamu lupa kalau punya Tuhan. Gak akan mikir. Ya kan? Ini yang dilakukan Allah terhadap Fir'aun dengan Nabi Musa. Semua tidak masuk akal. Makanya kalau udah Qul huwallahu ahad. Allah bilang Allahus samad. Kalau kamu udah pegang Allah, buang yang lain. Itu terjemahannya gitu. Allahus samad. Pegangannya hanya Allah. Kalau udah pegang Allah, buang duitmu, buang saldomu, buang temanmu, buang ilmumu. Pegang Allah. Nanti Allah akan menyelesaikan caranya